Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua. Salah satunya nikmat iman, Islam serta sehat wal afiyah. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan untuk bernapas dan juga untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya di akhir zaman. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh barokah, yang penuh rahmat dan juga penuh ampunan, maka tak lain tujuan tempat terakhir kita hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kalian mengetahui bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala juga bisa rindu kepada kita semua? Lalu macam mana orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Daud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga akan rindu kepada 4 macam orang. Yang pertama, talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah gemar atau hobi membaca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah terlewatkan dari hobi itu, yaitu membaca Al-Quran. Dalam artian kita harus selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada hambanya yang membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, tapi terus rutin dilakukannya dan didawamkannya setiap hari, daripada orang yang membaca langsung 1 juz tapi terputus di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mendawamkannya setiap hari, maka kita akan selalu ingat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidupnya pasti akan tentram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya kepada Allah hati menjadi tentram. Lalu yang kedua, surga akan rindu kepada orang yang wahafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena lisan kita yang berteman menjadi musuh. Jangan sampai hanya karena lisan yang berkeluarga menjadi bercerai. Jangan sampai karena hanya lisan seorang wirausahawan kehilangan karyawannya karena membuatnya sakit hati karena lisan. Karena pada dasarnya luka karena lisan itu lebih pedih ketimbang luka karena pedang. Jika luka tersayat pedang akan sakit ketika darah mengalir. Sedangkan luka karena ucapan akan diingat sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salamatul insani fi hifzil lisan." Keselamatan orang itu terdapat dalam menjaga ucapannya. Dan juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lalu yang ketiga, surga akan rindu kepada wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memberi makan atau memberikan sedekah kepada orang yang mampu, itu memang baik. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka surga akan rindu kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maun di ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ketika kita sudah istiqomah dalam membaca Al-Quran dan juga menjaga lisan kita, tapi tanpa kita sadari, depan, belakang, kanan, kiri rumah kita ada anak yatim yang merintih akan kelaparannya. Maka jangan harap surga akan rindu kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang keempat, surga akan rindu kepada wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini yang penuh ampunan dan juga penuh barokah dan juga penuh rahmat. Karena selain banyak fadilah-fadilah, di antaranya hukumnya juga wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jika kita ingin dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah keempat yang tadi. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah surga akan rindu kepada kita jika kita melakukan keempat yang ini. Semoga kita semua termasuk pada empat orang ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bunga mawar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.